Kang Deddy secara birokratis, ya salah. Tapi secara buktinya banyak pejabat di negeri ini yang punya media sosial. Tapi akan oleh Kang Deddy itu dangkal. Aduh, ini publik pasti marah banget sama Rocky Gerung ini. Suara rakyat, suara Tuhan. Jika ingin dengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah suara rakyat. Baraya pasti udah nonton Indonesian Lowest Club yang bertajuk Dulu Mulyono, Kini Mulyadi. Berbagai tokoh turut dilibatkan seperti Mardiansyah Semar, Ono Surono, Ade Armando, Rudy Kamri, Freddy Alex Damanik, dan yang paling fenomenal, Rocky Gerung. Bang Mardiansyah membandingkan Jokowi dengan Kang Deddy, yaitu adalah Kang Deddy mulai dari aktivis sampai hingga gini gubernur dan ingin berangkat maju menjadi tokoh nasional. Sedangkan Pak Jokowi digambarkan sebagai tokoh yang merakyat, sehingga waktu pemilihan wali kota Solo yang lalu dia dipilih rakyat karena merasa lebih merakyat daripada calon yang lainnya. Pendapatnya Bung Mardiansyah masih fair. Tibalah sampai Kang Ono Surono. Kang Ono memang fungsinya sebagai legislatif yang mengklaim kalau Kang Deddy banyak menubruk konstitusi, yang memang ya kalau saya pendapat pribadi ya itu memang tujuannya untuk rakyat. Dia bilang gusur ini haknya itu, gusur ini haknya ini, mengelola ini kok yang itu enggak. Intinya nyinyir doang. Kalau Bang Ade isinya banyak pujian kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya entah apa, kayaknya ada sinyal-sinyal dia mau merapatkan barisan ke Kang Deddy Mulyadi. Di sela-sela Bang Ade Armando itu ngomong, nah si Ono itu masuk. Dikomentarilah yang tentang Kang Deddy yang seolah-olah nggak butuh DPRD. Sekarang gini aja deh Bang Ono. Bang Ono tahu sendiri kan birokrasi negara kita itu ribet. Gue yang selama ini hidup di Indonesia lebih dari 20 tahun. Bang Ono lebih lama. Juga pasti sama-sama ngerti lah birokrasi kita yang nauzubillahnya lama banget kalau mau ngurus sesuatu. Itu juga kalau masalahnya terselesaikan, kan seringkali masalahnya tidak terselesaikan karena birokrasi yang panjang ini. Harus ke kementerian inilah, harus ke sini lah. Mau bongkar lama, butuh berbulan-bulan. Bongkarnya nggak jadi, masalahnya tertinggal. Kang Deddy secara birokratis, ya salah. Tapi secara hati nurani kita yang melihat penyelesaian masalah yang seketika, itu satu hal yang mencuri hati masyarakat itu. Masalah banjir nggak perlu nunggu berbulan-bulan. Harus persetujuan ini itu. Langsung bongkar. Menyalahi aturan, bongkar. Masalah anak nakal, dididik barak militer, harus persetujuan ini itu. Lama, didik sekarang. Maaf, tapi saya adalah orang yang berpandangan bahwa kepentingan rakyat di atas segalanya, di atas konstitusi bahkan birokrasi. Nah, yang menarik ada dari Pak Rudy S. Kamri yang nyinggung KDM itu memakai kekuatan media sosial. Ya kata gua masa aja nggak sih? Ya sebagai politisi kan kita bisa memanfaatkan media sosial loh, tidak salah kan? Sekarang kalau ngomong menggunakan kekuatan media sosial mah gampang, gue juga bisa ngomong kayak gitu. Tapi bisa nggak kayak Kang Deddy yang membangunnya itu dari dia berdarah-darah dari 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Buktinya banyak pejabat di negeri ini yang punya media sosial. Tapi emang sepopuler Kang Deddy? Enggak kan? Nah sekarang tanya dong masyarakatnya, kenapa masyarakat suka nonton yang kayak gitu? Ya karena memang itu dari ketulusannya Pak Kang Deddy Mulyadi. Hey Pak Rudy, kalau kamu fokus nontonnya konten Kang Deddy Mulyadi, Pak Rudy pasti tahu kenapa pidatonya itu sangat berisi. Kenapa hal yang dia lakukan itu menitikan air mata sebagian besar penontonnya. Terus dikomentarin lagi, kenapa gubernur temani reaktif katanya. Ya biarin we atuh. Kalau ada hal yang memangnya dirasa salah, ya kenapa kita tidak bereaksi akan sesuatu hal itu? Sekarang lihat pejabat-pejabat yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Lihat sekarang, apakah itu menurunkan harga dirinya, marwahnya? Iya, karena pemimpin itu gambaran masyarakatnya. Kalau pemimpinnya gagah, karismatik, berwibawa, bermarwah, bermartabat, menjaga dengan baik harga dirinya, maka masyarakat juga pasti mencerminkan masyarakat yang seperti itu. Lanjut dari Bang Freddy Alex. Nah, dia ini adalah pro Jokowi. Nah, komentar-komentarnya itu lumayan menarik ini. Di awal-awal dia memuji kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi, tapi dengan catatan hal-hal yang memang kita ini trias politika harus sejalan.
eksekutif, legislatif. Dia juga mengomentari konten-kontennya Kang Deddy, dia suka akan hal itu. Ya, memang sih penontonnya Jokowi juga nonton juga Kang Deddy. Banyak pendapat beliau ya suka sama Kang Deddy. Nah, di akhirnya itu dia bilang, apakah Kang Deddy bisa seperti Pak Jokowi? Jika Kang Deddy bisa seperti Pak Jokowi, maka akan ada 2 orang besar. Saya no comment sih kalau yang ini. Kira-kira menurut Baraya gimana? Pak Jokowi orang hebat bukan? Dan pembicara terakhir, Rocky Gerung. Gue kagum sama dia dalam sisi dia jadi dosen, berteori, beretorika, bereksperimen pikiran. Bagus lah. Cuman ketika dia ngomentarin tentang Kang Deddy yang cuman jual visualisasi, gue kurang setuju tuh. Padahal kalau kita fokus nonton kontennya Kang Deddy, ya dia menerapkan visinya di dalam video itu, mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dan terbuktikan semua mata tertuju pada Jawa Barat. Dari Sulawesi, dari Sumatera Barat, dari mana-mana. Itu semua melihat, menyorot kepada Jawa Barat. Karena Jawa Barat nampak istimewa. Kenapa? Karena dikala orang sulit memproses bangunan-bangunan liar di pinggiran bantaran sungai, Kang Deddy nubruk hal itu. Kang Deddy coba dengan pikirannya yang istimewa itu. Dikala Kang Deddy melihat siswa-siswa nakal tawuran, Kang Deddy nubruk konstitusi demi menciptakan Jawa Barat istimewa. Generasi-generasi Pancawaluya. Please lah, Bung Rocky, mungkin Anda beralasan waktu diundang Bang Karni itu gak dipersiapkan dulu. Pengen ngomongin Gibran, itu hal lain lah. Minimal riset dulu sepak terjangnya Kang Deddy Mulyadi. Jangan Anda langsung ngomong, cuman berdasarkan yang ada dari narasumber-narasumber di ILC itu. Dan yang paling parah dia bilang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu dangkal. Aduh, ini publik pasti marah banget sama Rocky Gerung ini. Bung Rocky, coba di riset dulu, Bung Rocky. Lagi-lagi saya bilang riset karena Anda itu seorang ilmuwan politik. Ini bukan soal disiplin aja. Karena di barak itu disediakan juga psikolog-psikolog yang dapat membantu mental anak itu. Disediakan teman yang satu nasib dengan mereka. Dan Bung Rocky ini punya anak gak? Lihat, 4 anaknya itu baik-baik. Yang laki-laki 3 ini. Selanjutnya dididik sama Kang Deddy yang keempat ini. Gimana Anda mau bicara tentang mendidik anak yang usia remaja, kalau anak-anak yang Anda hadapi cuma anak-anak kuliahan? Bung Rocky, jika memang benar Kang Deddy menjual kedangkalan, coba dipikirkan ulang. Apa yang ada di videonya? Dia berinteraksi dengan masyarakat. Dibedah apa masalah mereka. Penonton tahu, penonton sadar, penonton berbenah diri. Jadi Kang Deddy itu membedah sampai moral, sampai masalahnya. Dari akar-akarnya. Bukan sekedar lempar-lempar hadiah, lalu ditepuk tangani. Kang Deddy berbeda. Tolong ditonton lagi ya Bung Rocky. Suara rakyat, suara Tuhan. Jika ingin dengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah suara rakyat.